Banyak orang yang belum sadar bahwa dirinya dijajah oleh pikirannya. Ya, sama seperti orang-orang yang cerdas. Banyak orang yang cerdas, tapi mereka terjajah oleh kecerdasan. Apa artinya? Yang cerdas siapa? Dirinya atau pikirannya? Yang cerdas siapa? Dirinya atau pikirannya? Berarti pikirannya dialah yang menguasai dirinya. Orang-orang semacam ini bukan cerdas, bodoh. Karena masih dijajah oleh pikirannya. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Ingin mengembalikan Jawa dalam pengertian yang sebenarnya. Bukan dalam pengertian kultural, bukan dalam pengertian adat istiadat, bukan dalam pengertian sebagai keyakinan, bukan dalam pengertian sebagai bahasa. Berarti ada kitabnya itu ya. Kalau kembaliin berarti ada kitabnya ya. Tidak perlu kitab. Kenyataan ini adalah kitab yang sebenarnya. Kita nggak butuh kitab yang tertulis. Kenyataan ini sendiri sudah merupakan pijakan yang paling universal, yang bisa dibaca oleh siapapun yang mampu membaca. Kalau kitab tertulis itu pakai bahasa tertentu, hanya orang tertentu aja yang paham. Sepakat. Ya, kitab tanpa tulis. Lanjut ya. Ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga kesucian ini dengan cara menerapkannya dalam kehidupan kita. Dengan sadar, kita harus sadar sebagai substansi itu sendiri. Sadar sebagai substansi itu sendiri. Itu kalau dalam bahasa yang. Kalau dalam bahasa budayanya, kita harus betul-betul menjadi orang Jawa. Tapi menjadi orang Jawa secara substansial, bukan secara kultural. Bahasanya Hyang, kita harus menjadi substansi itu sendiri. Sadar sebagai kesadaran itu sendiri. Kita tidak lagi dipengaruhi oleh cara berpikir yang sempit. Tidak dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan yang dangkal. Kita betul-betul tahu siapa diri kita yang sebenarnya sebagai substansi. Kesadaran ini harus bisa kita terapkan. Yang kemudiannya harus menghasilkan sistem moral yang baik, akan menghasilkan kebudayaan yang baik, akan menghasilkan perilaku yang baik. Yang namanya kultur, adat istiadat, moral, semuanya output. Semuanya lahir dari kemampuan kita memahami, kemampuan kita menerapkan luhuran kesucian, apa yang bisa kita baca dari alam semesta ini. Kalau Jamil itu Ya. gini, jenengan kasih pengertian orang Jawa dan Jawanya. Orang Jawa gimana, Jawanya gimana, sebenarnya gitu loh. Nah itu tadi kan yang sudah bicara. Kalau yang disebut orang Jawa itu kan orang yang mengaku dirinya Orang-orangan ya. Ya, karena kebetulan mungkin dia lahir di Jawa,
karena mungkin dia lahir dari orang yang disebut orang Jawa. Ya. Jadi orang-orang yang disebut orang Jawa ini kan orang Jawa secara kultural, bukan dalam pengertian substansial. Sedangkan Jawa yang sebenarnya itu substansial, dia kualitas. Orang boleh mengaku Jawa, tapi kan banyak orang Jawa yang jadi maling, penipu, membohong, sombong, angkuh. Apa ini orang-orang semacam ini bisa disebut orang Jawa? Gak bisa. Orang Jawa adalah orang-orang yang bisa disebut setara Tuhan dalam pengertian substansial, bukan dalam pengertian kultural. Ya. Sama dengan kalau kita berbicara tentang agama, tentang Islam, tentang Hindu, tentang Buddha, tentang Kristen. Kalau secara kultural banyak orang Kristen, banyak orang Islam, banyak orang Hindu. Tapi secara substansial mereka sama sekali tidak bisa menerapkan ajaran-ajaran yang sebenarnya dari agamanya dalam kehidupannya. Begini ya, sebentar yang saya interupsi yang teman-teman yang di Komal, yang Weldo ini seorang spiritual budayawan, ya, seperguruan atau sahabatnya ya Ainun Najib, ya, Jiwo Tejo. Jadi kalian kalau di sini masih agamis, masih fanatik, turun aja atau keluar dari room ini. Karena ini yang disampaikan yang Weldo ini secara spiritual, ya. Jadi silakan kalian bertanya dengan spiritual. Ya, sesuaikan saja iramanya, begitu yang saya maksud. Silakan. Iya, ya, mungkin yang sudah menjelaskannya berkali-kali dan nggak apa-apa itu. Ada yang, iya sudah berulang-ulang sudah berulang-ulang. Nah, tadi sudah sampai ke apa ya, substansialnya, terus sampai ke kualitasnya. Terus untuk yang supaya didengar di Pomal ini sebagai pengetahuan baru bahwa Yahweh atau Jawa sejatinya ya dalam substansialnya yang pakai kalimat atau yang bagaimana contoh-contoh dari substansial itu sendiri dari Jawa ya atau Yahweh itu contoh bagaimana menurut Yang. Nah, supaya ini kalau saya paham yang mulai awal sampai menyampaikan langsung paham. Karena apa? Tadi Yang kan dari awalnya dengan Yahweh ya. Yahweh dari substansialnya terus sampai cahayanya tadi kan gitu. Saya paham itu. Itu. Nah, ini supaya dipahami yang lain. Itu coba yang mencari kalimat yang lain supaya umum bagaimana caranya bahwa Yahweh atau kualitasnya Yahweh atau orang Jawa itu sendiri atau bisa dikatakan sejatinya Jawa itu sendiri. Jadi yang bisa pakai kalimat-kalimat lain supaya saling memahami. Terima kasih yang tadi sudah menggunakan bahasa lain yaitu cahaya atau nur, atau dengan istilah lain substansi, ya, yang sudah menggunakan kalimat-kalimat lain, kata-kata yang lain, dan yang sudah menjelaskan metafornya dengan baik, ya, sudah menjelaskan dengan baik. Jadi contoh apa lagi yang harus bisa ya? Berarti gini yang maksudnya masuk di sifat-sifat dan karakteristik Jawa gitu. Kan maksudnya Yang di situ. dimaksud yang dimaksud Eyang itu orang Jawa belum tentu Jawa nih. Ya. Ya, orang ngerti belum tentu ngerteni. Ya, lanjut ya. Ya. Oke. Makanya kan ada kata-kata. Ya mungkin kita bisa menyebutnya dengan kata lain dengan istilah banyak orang di Indonesia yang katakanlah ngaku Islam, tapi perilakunya belum Islam. Sedangkan di Jepang
Mereka banyak yang berperilaku Islam. Anak-anak di sana kalau pulang sekolah tasnya penuh dengan sampah. Karena setiap melihat sampah di jalan lalu diambil dan disimpan di tas. Semua anak-anak di sana dari kecil sudah diajarkan tentang moral yang baik dan menerapkannya dengan baik. Di sana kota-kota bersih. Sedangkan di sini banyak orang yang mengaku sebagai orang beragama, orang yang berbudaya dan lain sebagainya, tapi kotoran masih di mana-mana. Betul yang. Dan di Cina, anak-anak kecil yang sekolah SD saja, mereka diputarkan video orang-orang tuanya yang sedang bekerja. Ketika orang tua jadi kuli, ditunjukkan videonya kepada mereka di sekolahan agar menghargai jeripaya orang tuanya. Di sini anak-anak cuman dicekoki ilmu-ilmu ya pembodohan sih, karena saya tahu, saya sekolah hanya untuk ijazah doang. Ya, bahkan orang-orang dewasa di Indonesia ya, itu sok puasa. Banyak yang sok puasa, begitu anaknya kena pukul gurunya dapat masalah dari orang tuanya. Kan banyak di sini. Sekarang guru-guru yang akhirnya tidak dihormati oleh murid-muridnya, banyak murid-murid yang berani sama guru, dan guru takut dengan hukum yang bisa membuat guru terjerat dan akhirnya bisa diusir gara-gara orang tua murid marah karena melihat pengaduan dari anak-anaknya. Nah, ini satu contoh yang kurang baik sistem moral yang ada di Indonesia. Sebagai sistem baik, tapi penerapannya belum ada. Kalau dalam ceramah-ceramah luar biasa, tapi dalam prakteknya tidak ada. Betul. Dalam prakteknya masih bisa kita lihat banyak ketimpangan-ketimpangan. Kita merasa sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, itu hanya pengakuan. Tapi dalam lapangan, kita bisa melihat sendiri, apa itu tidak memalukan? Memalukan sekali yang apalagi aparatur negaranya. Jelas-jelas aparatur negara digaji oleh pemerintah, oleh rakyat. Tapi ketika masyarakat Dindi malah melaporkan masalah kasus segala macam, malah ditindak. Malah sekarang penjahatnya aparatur itu sendiri. Ya silakan. Iya. Kembali ke tema. Jadi ini substansi ya. Satu contoh apa substansi itu? Yang mendengar itu kan belum tentu tentang substansi itu mengerti, itu loh yang saya maksud. Supaya supaya apa yang disampaikan yang diketahui jadi pengetahuan oleh orang lain dalam pomal ini, kan saya menginginkan yang itu memakai bahasa yang kira-kira sesederhananya. Satu contoh begini, apa gitu. Sebentar Mas, sebentar ya. Sebentar. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Saya ingin lalu dari tadi saya cukup diam masalahnya. Saya diam, bisa mendengarkan siapa saja. Jadi saya tak menyampaikan pada Eyang karena ini pada titik substansi. Jadi hal-hal yang menyangkut dalam Jawa itu yang bisa dikatakan itu tulen atau asli, ya. Tidak ada yang lain, tidak ada ketergantungan. Jawa adalah Jawa, Yahweh adalah Yahweh. Karena sudah masuk ke sinar tadi atau cahaya, ya, kan di situ. Nah ini kalau dikatakan yang kesubstansial dalam kekualitasan tadi, berarti yang sudah sampai ke sana sebagai orang Yahweh atau orang Jawa. Berarti kan sudah sampai ke sana kurang lebihnya yang. Oke yang, monggo. Terima kasih yang. Begini sebentar ya, interupsi ya. Saya paham yang. Mungkin mereka yang belum paham. Ya. Maksudnya yang itu Jawa dalam masalah itu sama. Kalau saya luaskan seperti polisi. Ya, polisi dalam masalah, misalnya contoh ya. Itu skala kecil saja. Kenapa polisi tidak lagi sebagai yang betul-betul kemurniannya jabatannya. Ya, yang istilah mengayomi, melindungi masyarakat sekarang berbalik fungsi. Ini sama dengan tema yang Jawa dalam masalah.
Ya. Jadi Ya Anda maaf di bang, sini jauh mah. menyikapi substansi itu ya ke arah kepada substansi itu sendiri. Jadi ketika Anda minta bahasa substansi yang sederhana, tolong Anda cerdas dulu dalam berpikir. Ini bukan masalah itu mas, itu bahasa saya ya. Dan saya tidak butuh jawaban sampean mas. Saya mampu menelaah kok apa yang disampaikan yang. Saya Kalau kan mampu mencoba. menelaah, yang tadi bolak-balik Ya. menyampaikan. Lah sudah, Coba. saya tahu. Tapi belum tentu apa yang mendengar di dalam pomal ini sejauh mana. Ternyata apa? Banyak-banyak saudaraku yang lain. Anda Masa jangan tidak ngurusin berdebat ya? orang-orang di Saya ini Komal. tidak berdebat. Tolong, Anda saya jangan ini tidak ngurusin berdebat sama orang-orang di sampean. Komal. Oke. Lanjut. Iya. Ya, sebetulnya yang setuju apa yang dicontohkan Sok sama Mas berani. Mahaprana tadi dengan perumpamaan polisi itu tepat, ya. Banyak orang yang berpakaian polisi, tapi kadang-kadang perilakunya keluar dari disiplin kepolisian. Polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat, tapi malah menindak buruk pada masyarakat. Itu satu contoh yang bagus, contoh yang mudah dipahami. Dan lagi kalau memang ada yang tidak paham dengan substansi, bertanya, tidak perlu orang lain yang mewakili. Kalau kita memang sudah paham dengan substansi, kita tidak perlu mengatakan mungkin orang lain belum paham. Kalau ada orang lain yang belum paham, ya biar bertanya. Yang jelas seperti yang katakan bahwa substansi itu bahasa asing. Kenapa yang gunakan bahasa itu? Ya, karena bahasa Indonesia belum ada yang mampu menerjemahkan istilah substansi dalam pengertian yang tepat. Bahasa Jawa juga belum ada, bahasa Arab juga belum ada. Sehingga yang terpaksa menggunakan bahasa ini. Bahasa yang hampir sama dengan substansi adalah kalau dalam bahasa Arabnya nur. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita bisa menyebut cahaya. Tapi ketika kita menyebut cahaya, terlalu luas pengertiannya. Dengan substansi itu pengertiannya punya batasan. Nah, untuk menjelaskan substansi dengan bahasa yang lain, ya cahaya, ya nur. Substansi artinya suatu keberadaan yang adanya tidak tergantung pada yang lain. Dia ada dengan dirinya sendiri. Nah, itu perumpamaannya adalah cahaya. Untuk melihat yang lain kita butuh cahaya, tapi untuk melihat cahaya kita tidak butuh apa-apa lagi. Karena cahaya itu sudah mampu menampakkan dirinya, memperkenalkan dirinya tanpa tergantung pada yang lain. Itulah yang dimaksud dengan substansi. Oleh karena itu, ya, pengertian Jawa di sini yang berkaitan dengan substansi artinya kita harus mampu berdiri sebagai diri kita yang sebenarnya. Kita harus mampu berdiri sebagai substansi diri kita yang sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan arti Jawa. Menjadi orang Jawa yang sebenarnya artinya kita harus mampu menjadi substansi itu sendiri. Kita harus menjadi cahaya yang mampu mencahayai orang-orang. Jadi substansi dalam pengertian seperti itu. Dan setiap orang harus sadar bahwa dirinya adalah substansi. Setiap orang harus sadar bahwa dirinya adalah Yawa. Keberadaan Yawa itu tidak tergantung pada apapun juga. Keberadaan kita tidak tergantung oleh apapun. Kalau kita masih tergantung pada yang lain, kita masih punya ketakutan dan lain sebagainya, kita belum mampu menjadi orang Jawa. Kita belum mampu menjadi orang Jawa. Kita belum mampu menjadi cahaya. Maksud dari Jawa adalah agar kita mampu menjadi orang Jawa yang sebenarnya secara substansial. Agar bagaimana menjadi orang Jawa? Ya kita harus menjadi cahaya yang mampu menerangi orang-orang yang kegelapan.
Keberadaan kita tidak tergantung oleh apapun yang lain. Itulah yang disebut dengan Jawa. Dalam arti yang sebenarnya adalah Jawa. Tapi kita udah terbiasa mengatakannya Jawa. Kalau saya sudah paham yang dimaksud Hyang Weldo ya, karena saya sudah sering berburu kepada beliau. Di Bali saya hampir 1 bulan di hotel bersama beliau. Ya, di Bali saya sering belajar kepada beliau. Jadi saya sudah menangkap ya apa yang dimaksud Hyang Weldo. Cuman bahasa Hyang Weldo nggak bisa dicocokkan dengan bahasa agamis karena ini bahasa spiritual. Guru saya ini dengan penampilan seperti ini selalu dinilai oleh agamis ya, pahamlah yang saya maksud ya, itulah. Padahal ya beliau dengan pakaian penampilan seperti inilah simbol-simbol tidak berkemelekatan. Mantap ya. Simbol tidak berkemelekatan tuh begini. Belum tentu orang agamis mampu bertelanjang begini. Beliau ini bertelanjang sebetulnya. Hanya pernak-pernik kalung, gelang segala macam aja yang digunain. Ya. Belum tentu orang biasa mampu seperti beliau. Bisa masuk angin. Silakan yang lanjut. Iya. Oke, mungkin yang baru naik bisa menambahkan pengetahuan atau mungkin bisa bertanya atau bisa ada masalah yang harus. Ya lanjut yang. Kalau menurut saya gini, Mas Asinida, nyuwun sewu, kalau Tuhan nyuwun sewu nggih kula badhe mitutur. Kalau dalam masalah itu saya perkirain ya benar. Karena apa? Pemimpin kita banyak yang lupa, lalai. Benerin dulu itu pemimpin kita. Benerin dulu. Dari mulai lurah, dari mulai ke atas, bener nggak? Itu. Begini Mas ya, kalau menurut saya pribadi ya, dalam kaji diri atau mocopat bahasa Jawa mocomo, artinya saya nggak mungkin menyuruh pemimpin-pemimpin mau kepala RT, mau kepala RW, mau kepala desa, mau camat, mau kelurahan, bahkan presiden untuk menyuruh dia membenahi diri. Tapi dimulai dari diri saya dulu. Benahi diri saya, ya bisa nanti menjadi 2 orang yang terbenahi, menjadi 3 lagi terbenahi, menjadi 4 terus. Dengan otomatis nanti terbenahkan dengan ya sendirinya. Itu menurut saya. Silakan. Sama-sama introspeksi. Jadi intinya dari membenahi diri sendiri itu kita itu berarti saling introspeksi, saling mengaca apa ada yang kurang di diri saya, apa yang ada di kelebihan dari saya. Seperti yang sudah katakan tadi, kita intinya tidak introspeksi. tidak perlu memerangi kegelapan, tapi cukup menjadi cahaya. Tebarkan cahaya di mana-mana, maka kegelapan itu akan hilang dengan sendirinya. Banyak orang sekarang apa yang dilakukan adalah berusaha untuk memerangi kegelapan. Tapi yang memerangi kegelapan ini lupa membawa cahaya. Tebarkan cahaya, itu istilahnya Hyang. Tebarkan cahaya, tidak perlu memerangi kegelapan. Nun sewu yang cahaya itu cahaya apa dulu? Iya. Langsung ke the point gak apa-apa ya. Cahaya kan banyak yang jangan. Iya. Cahaya itu banyak. Dari segala macam cahaya. Ya mungkin sampai bisa belajar cahaya mulai dari cahaya sentir sampai matahari nanti. Ya. Yang maksud cahaya di sini adalah cahaya hati, cahaya pikiran. Ya. Bukan cahaya yang macam-macam. Bercahayanya diri sampean. Cahaya itu pasti. Boten, Ya, tidak ada lagi bahasa lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Izin bertanya, Tuan Guru, boleh? ya silakan. Tahu tak temanya? Tahu Tuan, tahu Tuan. Ya, Tahu Tuan, tahu. tahu silakan. Kalau pertanyaannya masih tidak jauh dari tema, enggak apa-apa. Oke. Sebelumnya salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Izin Tuan. Temanya kan Jawa dalam masalah. Betul. Kalau saya amati Tuan, untuk akhir-akhir ini terutama di medsos itu tentang Jawa itu adat budayanya itu saling menghormati, saling tepo seliro bahasanya. Saya pun asli dari Jawa dan kemudian saya merantau. Tetapi yang sekarang, anak-anak yang sekarang, terutama ya tahun 2000-an yang lahir, itu tentang tata krama, tentang adat istiadat, tentang sopan santun, tentang menghormati yang tua sama yang muda, tentang menghormati antara yang tua dengan yang muda dengan yang tua. Itu kayaknya mulai hilang. Padahal Jawa itu, kalau dulu orang tua saya mengajarkan, hiruh harus takdim, harus hormat pada yang tua, apalagi seorang guru, apalagi seorang pendidik, kan gitu. Sekarang ini sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit dipermasalahkan, kan gitu. Jadi budaya untuk tepo seliro, budaya untuk menghormati satu sama lain, budaya untuk saling menghargai kayaknya sudah menghilang. Yang ada hanya sekarang ini caci memaki, saling menjatuhkan, tidak menghormati pendapat orang lain, kan gitu. Baik dalam segi diskusi, baik dalam segi kita bertetangga, berkawan, bersaudara, apalagi sama orang tua, ada sampai anak yang melawan orang tua. Jadi adat ini kok gimana ini ceritanya sampai terkikis dengan begini cepatnya menurut saya. Langsung ke pertanyaannya aja Bang. Ya, pertanyaannya sorry kalau saya menarasi. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa dengan teknologi yang begitu sekarang dibilang orang adalah makin maju, tetapi beradaban tentang tepo seliro, sopan santun, adat istiadat yang dulu leluhur kita bawa kok hilang gitu. Jadi gimana ini kiat-kiatnya untuk anak-anak yang belum memahami hal itu gitu loh. Kan gitu, katanya intelektual, katanya orang makin cerdas, pintar, tetapi secara peradaban bukan makin maju tapi makin mundur. Itu aja Ayang. Terima kasih. Mohon maaf semuanya kalau banyak narasi saya. Ya, ini satu pertanda bahwa kita kehilangan seorang pemimpin. Kehilangan seorang yang mampu menjadi suri tauladan. Dengan kata lain, bangsa ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Karena kebanyakan dari para orang tua itu hanya banyak berteori. Tapi dalam perilakunya mereka tidak menunjukkan bagaimana unggah-ungguh yang sebenarnya. Mereka tidak bisa memahami ajaran keluhuran yang ditanamkan oleh leluhur kita. Peradaban sekarang sudah termakan dengan kemajuan teknologi, dengan adanya HP, dengan adanya berbagai macam. Dan ini dibutuhkan orang tua yang benar-benar super cerdas untuk bisa bagaimana mengawasi anak-anaknya, bagaimana memberikan keteladanan, pengetahuan yang lain yang membuat anaknya mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh lainnya. Ini butuh kewaspadaan para orang tua terhadap adanya kondisi yang semacam ini. Ya, saya izin undur diri dulu ya. Mohon pamit. Ini kan kalau nggak salah yang disebut Mas Abu itu kan? Iya, saya Abu Basar yang nama spiritualnya Mahaprana ya. Mahaprana, ya Abu Basar ya.
Ya, Tolong. nanti saya mampir lagi kapan-kapan ya. Makasih ilmunya ya. Rahayu, Oke, rahayu. oke, oke, Mas. Silahkan Mas Herman, Pak. Iya, yang aku dari Karawang, Jawa Barat. Ya, Aku mau bertanya tentang yang sering mana? dikutip yang di channel YouTube tentang masalah bersaksi yang di luar tema. Nggak apa-apa yang? Oke, kalau gitu ya silahkan. Mungkin bisa. Iya, aku sering memperhatikan tentang Oke, masalah silakan yang Mas Herman. di YouTube itu yang selalu bilang masalah bersaksi. Yang namanya saksi itu harus Ya, mendengar, melihat, mengalami dari 3 faktor tersebut. Nah, saya ini masalah pengertian dari mendengar, melihat, mengalami itu saya kurang paham yang, tapi ingin diperjelas lagi gitu maksudnya yang. iya, iya, iya. Mungkin untuk penjelasan singkat ya, Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti next time mungkin kita akan bicara tentang apa itu saksi. Ya. iya, Tapi di sini yang ingin menjelaskan secara singkat, ya nggak apa-apa yang. pembicaraan tentang saksi itu harus padat dan panjang, karena kata-kata saksi itu bukan kata-kata biasa. Iya, betul, Menjadi ya. saksi itu tidak gampang, ya. Tidak semua Iya. orang mampu menjadi saksi. Karena kalau kita berbicara tentang saksi, orang yang bersaksi adalah orang yang bangun. Iya, Orang yang tidur tidak bisa disebut bersaksi. Sedangkan secara spiritual semua orang sedang tidur. iya, Ya. Semua orang sedang tidur. Semua orang tidak berada di dalam kesadaran yang benar. Bagaimana dia bisa bersaksi? Yang disebut bersaksi adalah dia mampu berdiri sebagai diri yang sebenarnya. Ya. Kalau dia masih berdiri sebagai egonya, dia belum mengenal siapa dirinya, bagaimana bisa disebut sebagai bersaksi? Lalu siapa yang menyaksikan? iya, Sebagai saksi itu sama dengan yang bicara tentang Jawa tadi. Menjadi saksi itu sama dengan menjadi Jawa. iya, iya, Ya, menjadi orang Jawa berarti menjadi orang yang mampu bersaksi. Orang yang bersaksi adalah orang yang sadar, orang yang selalu berada dalam kesadaran. Orang yang selalu berada dalam kesadaran murninya berarti dia bangun. Dia sudah tercerahkan. Ini kalau kita bicara tentang saksi dalam arti yang sebenarnya ya. Kalau kita pahami dalam pengertian syariat, ya mungkin kita hanya sekedar mengucapkan aku bersaksi. iya. Itu hanya pengucapan saja, belum bersaksi. Iya, soalnya kalau dalam pengertian Yang disebut bersaksi itu, ia harus ya mendengar, kita melihat, harus tahu mengalami. siapa yang, iya, kita harus Iya. tahu siapa yang menyaksikan dan siapa yang Iya. disaksikan, siapa yang disaksikan. Iya, Ibarat orang menyembah, kita tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. iya, Ibarat Dan kita saya- memberi, kita bisa tahu siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Itu, iya, itu yang disebut dengan bersaksi itu di sana. Kita apa yang nyuwun sewu nggih boleh badhe tanglet ditakon. Ya, tapi mohon Ya. kalau yang sedang berbicara jangan dipotong. Nggih. Karena ketika yang Maksudnya, berbicara itu kalau masih panjang, itu sangat mahal Iya. ya. Tapi kalau sampai tiba-tiba motong, itu sudah hal-hal yang nggak bagus. Tunggu sampai yang selesai baru potong, baru ya. Sekarang Kamu silakan, yang kami sudah motong. silakan dilanjut ya. Ya. Jadi menjadi saksi adalah orang yang sadar, bukan menyaksikan dengan mata dan seluruh keberadaannya. Sama dengan orang yang berusaha mencari siapa diri. Orang hidup, apa yang dicari? Ya kan? Sebetulnya seluruh pencarian manusia dari awal kehidupannya sampai akhir, yang dicarikan hanya dirinya sendiri.
Sehingga kalau kita lihat dari sini bahwa yang mencari dengan yang dicari itu sama. Iya. Paham ya? Bahwa yang mencari dengan yang dicari itu sama. Iya, paham. Apa yang kita cari kan diri kita sendiri. Iya. Kita yang mencari, diri kita yang kita cari. Nah, begitu pula dalam pengertian saksi. Kita sampai menemukan keduanya dalam satu satuan yang tidak terpisahkan. Sehingga tidak ada bedanya saksi yang menyaksikan dengan yang disaksikan. Itu yang disebut dengan kemanunggalan, lebur. Jadi orang kalau mampu, kalau dalam bahasa Arabnya, orang yang sudah mampu bersahadat, itu adalah orang-orang yang mampu melakukan kemanunggalan. Mampu menghilangkan keterpisahan yang sebetulnya tidak ada. Di mana keterpisahan itu menjadi ada karena pikiran kita. Jadi mungkin di lain kesempatan yang akan menjelaskan masalah ini lebih lengkap. Iya, siap. Lebih panjang. Ya. Cuma tadi pertanyaannya bagaimana tadi? Kulo nggih. Bukan pertanyaannya Mas Herman. Mas Herman. Pertanyaannya Mas Herman. Yang namanya saksi kan memang benar kata yang harus mendengar, melihat, mengalami, baru kesaksiannya bisa diterima. Seperti itu. Iya, baru disebut saksi itu harus sebagai saksi. Iya, diterima sebagai saksi. Ini kalau berdasarkan di pengadilan gitu yang. Iya. Kan kalau di pengadilan itu ditanya sama hakim tuh saksi itu harus mendengar, melihat, mengalami pada saat kejadian. Ya. Gitu. Oke. Sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ndugi Sidoarjo. Saya dari Sidoarjo yang. Oh, dari Sidoarjo. Mas siapa namanya? Mas Juri. Mas Juri. Sidoarjo mana? Sedengan Mijen. Oh, jauh ya dari apa Juanda. Oh, Juanda. Ya 1 jam lah. Terima kasih yang. Terus apa yang ditanyakan? Itu tadi ranah Jawa tadi. Jawa Ya, itu gimana? bisa dikatakan nyawa itu lah ya. Bisa diartikan seperti itu. Bisa diartikan seperti nyawa. Ya sesuatu yang sangat substansial. Berarti Jawa itu yang paling atas ya pengertiannya itu yang. Iya, paling atas. Ya paling atas. Iya, paham yang. Terima kasih yang. Ya, oleh karena itu kalau Jawa kita letakkan sebagai budaya itu sampai dengan merendahkan. Iya, itu cuma apa percikan-percikannya itu. Iya. Iya, terima kasih yang. Lanjut. Iya. Itu sama dengan ketuhanan itu yang. Sabaran. Hah? Sama dengan ketuhanan itu yang. Iya, sama. Kalau kita berbicara tentang substansi, berarti tidak ada bedanya kita dengan berbicara tentang Tuhan sendiri. Karena keberadaan kita dan Tuhan secara substansial sama-sama substansi. Yang berbeda hanya peran. Iya. Ya, terima kasih yang. Kapan-kapan main yang saya. Silakan, yang tunggu. Iya. Nanti saya juga DM yang pengen tahu alamatnya yang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun sadayana. Sampurasun. Kenalin yang saya dari Garsel, Jawa Barat. Garsel mana nih? Garsel tuh Garut Selatan, intinya orang kampung gitu pengertiannya. Namanya siapa? Kenalin ya, semua dari ini rumah yang di sini, salam kenal dari saya. Ya, salam kenal juga.
gimana? Barusan ada itu tuh suka seneng ngobrol sama lihat asin lidah pas langsung dia gitu. turun. Iya, kebetulan yang lagi membahas Jawa lagi ada masalah ya. Ya, Jawa dalam masalah. Dalam masalah ya pengertian, maaf ya yang kita buka dulu sebentar. Kebetulan nih ada tertarik saya di bidang Padepokan Pencaksilat yang saya mendidik anak-anak pencaksilat. Oh iya. Jadi ini agak tertarik juga gitu, buat pengetahuan aja gitu, biar agak lebih apa ya, lebih kuat gitu dari budayanya itu. Tapi pengertiannya yang saya paham, tapi nggak bisa ngucap maksudnya gitu. Paham kemana arahnya, bukan untuk tujuannya menyinggol-nyinggol pemerintahan, bukan untuk kritis yang kemana, tapi untuk menerangi dalam kegelapan, intinya gitu. Iya. Ya ngerti, cuman tadi yang tertarik sama saudara saya tuh Bang Suherman tuh, yang dari mana Bang, dari teh Bang? Karawang, Jawa Barat. Siap, orang Karawang ya. Saya kasih kuro gadinya Kang. Iya. Pulau Bata. Kang langsung ke pertanyaannya aja. Siap, boleh. Saya silaturahmi aja dulu. Yang tadi yang bersaksi itu yang yang bersaksi itu kan harus ada, kalau yang jadi saksi itu harus tahu kejadian. Iya, harus menyaksikan. Iya kan, harus kita menyaksikan kejadian. Kalau tidak sah dong, kalau tidak ada kejadian berarti palsu namanya yang. Iya, betul. Intinya gini yang berarti kita sudah meliputi kan yang ya. Meliputi artinya sudah di situ sudah tidak antara lagi nggak ada lagi aku ya yang ya. Maaf ya, ini biasanya ngobrol Sunda ya, lantangnya ini bahasa Indonesia kok ya gitu. Jadi gimana yang itu intinya untuk yang, maaf ya, kita ulas lagi yang tadi, siapa yang bersaksi dan siapa yang menyaksi, itu aja yang. Makasih yang. Ya. Dalam hal ini di sana ada semacam peleburan antara yang menyaksikan dengan yang disaksikan. Ya. Di sana sebagai saksi kita betul-betul berada dalam kesadaran yang maksimal, optimal, total. Sadar sebagai diri yang sebenarnya, yang bebas dari pikirannya. Itu saksi. Selama kita masih ada di bawah pengaruh pikiran, berarti kita tertidur. Oke. Berarti egonya udah hilang yang ya? Iya. Egonya sudah ada di bawah kendali kita. Oh, dikendalikan, udah di bawah kendali. Dia ada di bawah kendali kita. Bahkan ketika kita terbangun, ego itu hilang. Ego itu muncul pada saat kita tertidur. Siap. Kalau menyaksi itu menyaksi yang kejadian sekarang artinya. Ya. Ya betul. Ya, yang dimaksud saksi di sini adalah dalam pengertian bersahadat tadi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Ya. Artinya kalau kita hanya mengucapkan saja aku bersaksi, itu belum bersaksi, baru mengucapkan. Yang namanya bersaksi ya harus tahu sendiri apa itu Tuhan. Siapa itu Tuhan? Itu yang dimaksud pertanyaannya tentang saksi. Gimana? Caranya harus melebur diri mungkin yang bersaksi itu. Iya, banyak ya, ada semacam jenjang. Harus ada semacam jenjang. Mungkin berarti di situ sudah, iya. Ya jenjangnya ya sudah kita ketahui semuanya.
Tinggal tergantung pada tingkat kesadaran kita. Kalau jenjangnya kan ada 4. Jenjang anak-anak, jenjang remaja, jenjang dewasa, jenjang masa tua. Atau kalau dalam istilah agama ada jenjang syariat, rekod, hakikat, makrifat. Kalau kita sudah mampu bersaksi itu udah jenjangnya sudah kemakrifat. Kalau masih toreko tuh masih tahu namanya saja. Itu kalau orang Islam nyebutnya gitu kan, rekod, hakikat, makrifat. Kalau yang nyebutnya anak-anak, remaja, dewasa, tua. Iya, betul. Kalau orang Hindu nyebutnya karma marga, bakti marga, raja marga, dan jenana marga. Orang tua. Berarti kalau tahapan dari anak-anak kita harus bisa menempuh sampai yang tua ya, yang. Oh iya, sampai ke sana. Nah sekarang seringkali ya. Sekarang ini seringkali umur sudah tua, tapi keyakinannya masih anak-anak. Iya. Jadi anak-anak itu cara berpikir dan pengetahuannya seperti anak-anak. Iya, keyakinannya seperti anak. Iya, mungkin pengetahuannya bukan seperti anak-anak saja. Pengetahuan mungkin sudah banyak. Iya. Misal contoh Rocky itu pengetahuannya banyak kan? Iya, betul. Tapi keyakinannya masih anak-anak. Iya. Ya, bukan berarti orang yang pengetahuannya banyak terus keyakinannya banyak. Masih Kalau anak-anak. keyakinan itu apa sih yang disebut secara berpikirnya seperti masih anak-anak gitu? Kalau orang belum mampu mengakui adanya Tuhan masih anak-anak. Iya. Orang bisa mengetahui Tuhan itu sudah kecerdasannya melebihi apapun. Iya. Maaf ya. Caranya itu mungkin harus dipotong, maaf sebentar. Iya. Takut lupa ini. Iya. Berarti yang namanya kita melebur berarti utusan ya, yang sudah tidak ada lagi kitanya. Yang namanya atas nama Allah hanya utusan. Iya. Jadi sudah tidak ada diri kitanya, hanya dialah, dengan kita hanya utusan. Berarti itu yang bisa seperti itu ya. Kita bisa menyebutnya aku dan dia ada di dalam kesatuan yang tak terpisahkan. Ya. Cuma di sana tetap ada keduaan. Artinya bagaimanapun juga kita ini merupakan perwujudannya. Masuk ke kategori ila sautin ala sautin ya. Hah? Masuk ke kategori ala sautin la sautin berarti. Ya, dalam keheningan gitu. Ya, kalau dalam bahasanya iya. Di hening dalam keheningan ya, yang di dalam keheningan itu. Iya. Iya. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Iya. Yang lain mangga lanjut. Makasih. Giliran saya yang kembali ke bersaksi tadi kan, menurut Eyang itu cara menemui Tuhan. Apa harus meleburkan diri seperti semacam pati geni atau gimana, yang mungkin ada cara untuk menuju ke sana? Caranya pertama adalah kita berusaha untuk kalau kita masih tergantung pada pikiran. Iya. Kalau kita masih belum menyadari bahwa kita ini pikiran atau bukan. Iya. Nah, banyak orang yang belum sadar bahwa dirinya dijajah oleh pikirannya. Iya. Ya, sama seperti orang-orang yang cerdas. Banyak orang yang cerdas, tapi mereka terjajah oleh kecerdasan. Iya. Apa artinya? Yang cerdas siapa? Dirinya atau pikirannya? Yang cerdas siapa? Dirinya atau pikirannya? Berarti pikirannya dialah yang menguasai dirinya. Orang-orang semacam ini bukan cerdas, bodoh. Karena masih dijajah oleh pikirannya. Capek. Dikuasai sama pikiran gitu ya. Ya iya. Orang-orang yang mampu bersaksi dia sudah bebas dari pikirannya.
Tapi kan menurut Eyang dulu bilangnya kalau menuju ke sana itu kendaraannya menggunakan pikiran, tapi setelah di sana pikiran tidak bisa digunakan. Ya, ya seperti kendaraan ya. Ini perumpamaan. Iya. Pikiran itu memang kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke hadapan Tuhan. Sama seperti kalau sampean mau ke masjid, mau ke pura, mau ke gereja, kan harus pakai sepeda motor. Iya. Atau pakai sandal. Paling tidak pakai sandal ya. Iya. Tapi kalau sudah sampai di masjid, apa sandalnya dibawa masuk? Apa sepeda motornya dibawa masuk? Di luar, disimpan di luar. Di ya? luar. Dia hanya kendaraan untuk sampai tujuan. Tapi kalau sudah sampai tujuan dia dilepaskan. Iya, iya. Jadi kalau menuju Tuhan itu hanya pikiran itu hanya sebuah kendaraan yang tidak bisa Kendaraan masuk ke dalam. saja. Ya, sebuah kendaraan Ya, saja. jadi disimpan di luar kan tidak bisa ikut masuk ke dalam sana. Tidak gitu bisa ya? ikut masuk. Iya, paham ya. Terima kasih yang. Kan aku tuh butuh caranya gitu yang cara menuju ke sana. Butuh caranya otomatis ya harus karena untuk mencapai caranya itu bukan hanya dengan teori saja. Untuk prakteknya ya otomatis harus datang. Tidak bisa lewat tidak bisa lewat apa? Dialog jarak jauh semacam ini. Jadi apalagi harus di depan berempat mata lah, ngobrol berdua gitu yang ya. Iya. Oke, aku minta alamat yang ya. Boleh silahkan DM aja sama akun ini. Iya dari DM yang. Oke, paham. Jadi ini harus obrolan berdua gitu. Iya. Yang maaf satu lagi ya yang. Nah, ini yang Iya silahkan. Berarti di situ salah dan benar sudah tidak ada. Berarti yang ada hikmah. Iya, orang tahu sampean tahu munculnya baik dan buruk itu dari mana? Dari pemikiran. Munculnya baik dan buruk dari mana? Sekarang kalau kita lihat contohnya ya, contohnya. Hujan itu kan satu kejadian. Siap. Ya, hujan itu satu kejadian kan? Iya. Iya. Bagi para petani, hujan itu berkah. Iya, betul. Ya. Tapi bagi orang yang sedang berpesta, hujan itu musibah. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang satu kejadian tapi kok punya nilai yang bertentangan. Dari mana datangnya nilai-nilai yang bertentangan ini? Dari jiwa-jiwa yang belum menerima. Nilai-nilai yang bertentangan ini datang karena kita punya kepentingan. Iya, betul, kepentingan. Ya. Itu yang kepentingan, betul. Bagi seorang petani, datangnya hujan itu karena dia mendukung kepentingannya, maka dia disebut berkah. Berkah, ya karena Ya, subur. kalau satu kejadian itu menghalangi kepentingannya, maka disebut musibah. Musibah, betul, betul ya. Jadi kalau kita ingin hidup ini bebas dari nilai-nilai dualita, bebas dari bencana baik dan buruk, maka kita harus bebas dari kepentingan. Hidup tanpa kepentingan apa-apa adalah merdeka. Jadi hidup harus tanpa kepentingan apa-apa ya. Tanpa kepentingan apa-apa. Ya, Coba kalau sampean di situ, sekarang sampean di situ, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Kalau sampean nggak punya kepentingan apa-apa, bermasalah Pak sampean. Enggak ada sih kalau nggak ada kepentingan. Nggak ada masalah. Karena tidak ada Tapi kepentingan. kalau tiba-tiba hujan, sampean ada janji dengan cewek sampean, atau sampean ada janji dengan seseorang yang ingin memberikan uang sekian juta. Musibah. Hah? Hujan itu bisa dimaki-maki, bangsat hujan nggak berhenti-berhenti. Iya, iya, betul yang. Hah? Iya. Iya, Iya. masuk akal yang. Iya kan? Iya. Tapi Iya, betul ya. petani bilang, kalau petani misalnya nggak hujan-hujan, tiba-tiba hujan, dia bilang apa? Alhamdulillah hujan. Berkah. Nah. Sementara di sana ada yang bangsat-bangsat. Nah, nilai-nilai ini, nilai-nilai dualitas ini datangnya dari kepentingan.
Iya. Nah, orang yang hidup dengan kepentingan inilah yang disebut orang musyrik. Betul betul yang. Siap. Jadi orang musyrik adalah orang yang dalam hidupnya menomorsatukan kepentingan. Itu yang disebut musyrik. Ya. Musyrik itu bukan orang nyembah berhala nggak apa-apa. Kembali lagi yang makasih banyak tuh. Iya. Salah dan benar itu berarti dari kepentingan ya. Betul, salah Siap, dan benar itu siap. dari kepentingan. Iya betul, memang ada kepentingan. Makasih banyak. Jadi berpikir kita tuh untuk ke situ nggak melebar yang mana nih arahnya. Oh ya udah, memang iya. Siap. Terima kasih untuk ilmunya yang ya salah dan benar itu karena kepentingan. Terima kasih. Iya. Betul, iya. Makanya kalau ingin jadi merdeka, kita harus bebas dari kepentingan. Dan orang, tahu nggak? Orang itu dikelompokkan oleh kepentingan. Ya, orang menjadi terkotak-kotak karena kepentingan. Dan karena kepentingan, orang bisa terpisah. Nah, akhirnya kan kita bilang ngapain ke sana? Apa pentingnya gitu? Nah. Akhirnya orang yang punya kepentingan yang sama berkumpul. Kalau mereka mau datang ke suatu tempat yang nggak penting, ya mungkin nggak perlu datang. Setiap orang berkumpul berdasarkan kepentingan yang sama. Nah, akhirnya orangnya terkotak-kotak semua itu. Itu yang melahirkan keterpisahan. Iya, saya juga udah 2 tahun ini mengikuti YouTube-nya yang Weldo, baru saya bisa berbicara langsung. Iya. Terima kasih banyak yang. Ya, sama-sama. Itu harus kembali ke Jawanya ya. Iya. Jawa yang orsinil itu ya. Ya silahkan. Ya yang. Berarti orang Jawa itu harus kembali ke Jawanya itu ya. Iya. Yang Harus orsinil itu ya. orang Jawa harus kembali kepada kualitas yang sebenarnya, apa itu yang disebut Jawa. Iya. Bisa disebut bersaksi tadi itu yang ya. Satu Nah, kesatuan. betul. Orang yang bersaksi adalah orang yang sadar betul akan dirinya. Satu Ya, kesatuan. orang Jawa ya seperti itu sebetulnya. Iya, berarti Jawa itu suci berarti yang ya. Iya yang betul yang. Jawa Kalau kita menempatkan Jawa sebagai budaya itu kan merendahkan. Iya yang. Makanya kalau orang keluar dari Jawanya itu dalam bermasalah beneran ya. Nih mau nanya ini yang. Iya, silakan. Terkait dengan tema. Iya. Mungkin kalian bertanya sekalian pamit ya. Oh iya, silakan. Ini tidak mungkin tema diangkat tanpa ada isyarah. Pasti ada isyarah, ya, ada pintasan kenapa Eyang itu mengangkat tema ini. Oh iya. Karena apakah itu ada hubungannya dengan batu tumbal Gunung Tidar yang udah dicabut? Bagaimana itu ceritanya nih? Pertanyaannya justru saya mau menanya ke Eyang itu. Karena jujur aja ini awal dimulainya presiden kita yang baru itu saya mendapat kabar itu tumbal Gunung Tidar itu udah dicabut. Dan saya emang sudah menanyakan ke sebagian yang tahu ini tidak jauh dari pembaiatan. Ya, saya sependapat. Kalau di Arab itu dibaiatnya Rasulullah, ketika di Jawa ya disitulah letaknya. Jadi apakah ada kaitannya ini dengan tema Eyang? Karena tidak ada yang kebetulan. Artinya dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Ketidakbaik-baikannya ini apakah karena akan terlahirnya generasi-generasi spiritual yang baru ini? Ya, generasi yang semacam ini kan adalah generasi-generasi yang sudah
Generasi itu sudah muncul. Iya betul. Kalau generasinya aslinya udah muncul, cuma menurut pandangan saya ini sekarang terbuka luas masalahnya kalau sekarang ini. Iya. Generasi itu sudah muncul. Hanya butuh semacam butuh waktu tertentu di mana kesadaran secara kolektif itu terjadi. Ya, oke lah, oke. Artinya kan emang mencari orang-orang seperti Asindida, yang Weldo ini rada-rada susah ya emang. Emang hanya tertentu saja ini. Ya betul. Saya sependapat dengan Mas Rakiman, cuma saya nggak bisa cerita. Ya mungkin pertanyaan itu aja yang saran saya ya mari kita jaga sama-sama apa ya namanya ya, dombanya di gembala masing-masing, kasih penerus yang unggul ya. Dan kondisi bangsa, kondisi semesta ini di mana-mana sekarang mengalami krisis. Betul, dari barat intinya mungkin kemungkinan besar ini jadi gini, untuk menyongsong spiritual barat masuk ke sini ya. Karena spiritual barat itu larinya dia itu ingin menguasai dunia, sedangkan spiritual timur adalah yang berakhlak ya. Artinya tidak terlalu keduniaan, tapi dia itu menerima dengan legowo gitu loh. Ya, kalau di barat itu namanya bukan spiritual lagi, ideologi namanya. Ya karena saya samain karena untuk penyeimbang aja yang penyeimbang min plus. Karena spiritualitas itu universal, tidak bertentangan. Ya mungkin saya nanya itu aja yang terus saya izin pamit ya. Iya. Sehat selalu, berkah dan dirahmati selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Ya sangat senang sekali mendengarkan banyak ilmu yang diambil. Jadi tahu Jawa itu apa, jadi tahu ini tadi yang bagus. Saya anggap Jawa itu ya orang Jawa, bahasa Jawa gitu aja yang ternyata Jawa itu luhur yang ya. Iya, luar biasa. Soalnya kan saya orang Jawa, tadinya ya senang sekali udah diberitahu kayak gini. Jadi gak gampang ngaku-ngaku Jawa itu. Sama dengan gak gampang orang ngaku-ngaku aku Islam, aku Hindu, aku. Iya. Saya tahu yang intinya gini ya, intinya kan orang Jawa ada di mana. Ibaratnya kita kan nggak bisa tanya. Sebenarnya bolehlah sekarang bisa tanya. Ketentuannya mana? Gusti Allah, maka ketentuannya gimana? Coba yang jelas, nggak jelas suaranya. Intinya kan orang, ibaratnya kan ini kan menyangkut Jawa. Orang ada di mana-mana. Intinya kan kalau Jawa itu terkenalnya andap asor, adabnya, adabnya, gitu kan? Iya. Ya itu yang dipertahanin, harus dipertahankan. Itu kan moralitas. Ya moralitas memang harus. Moralitas itu kan relatif. Ya, moralitas itu relatif. Sedangkan Jawa itu universal. Ya. Artinya sistem moralitas
Di sini dengan di barat beda. Ya. Beda Perbedaan emang. itu juga dan itu nggak bisa dijadikan perbandingan, dan itu nggak bisa dijadikan ukuran masalah moralitas. Itu hanya berdasarkan kebiasaan saja. Kalau di barat orang duduk kakinya dinaikkan ke atas meja nggak apa-apa. Nah, Kalau di sini ya sudah sopan. nah, Tapi kita nggak bisa menyalahkan kalau itu memang sudah jadi budaya. iya. Kita harus memperkuat budaya kita sendiri. Ya dengan cara memberikan contoh yang baik pada yang muda. Dengan perilaku bukan dengan kata-kata. Dan itu harus dilakukan secara kolektif.